Manchester gembar-gembor bisa menang di markas Manchester City. Manchester United menjalani pertandingan berat menghadapi Manchester City di laga derby Manchester. Skuad Setan Merah dituntut untuk bisa mencuri 3 poin di markas Etihad. Tujuannya adalah untuk menjaga asa Red Devils untuk menembus posisi papan atas. Sir Jim Ratcliffe selaku pemegang saham memberikan peringatan keras kepada Erik ten Hag. Dia menginginkan sang pelatih untuk bisa meraup kemenangan di markas The Citizen. Selain itu, Ratcliffe juga menuntut Erik ten Hag untuk bisa tampil konsisten di setiap pertandingan. Salah satunya bisa memenangkan pertandingan penting lainnya menghadapi Liverpool. Namun target Ratcliffe dianggap cukup gila oleh beberapa media dan juga pundit terkenal. Opta memprediksi Manchester United nggak akan bisa menang menghadapi Manchester City. Media itu menuliskan kalau peluang Red Devils meraih kemenangan hanya sebesar 15% saja. Chris Sutton juga menyebut Manchester United bakal dibantai habis dengan skor 6-1. Meskipun banyak diremehkan, Erik ten Hag enggan memperdulikannya. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu yakin Manchester United bisa menang atas Manchester City. Ten Hag bilang kalau itu merupakan sebuah tantangan yang cukup berat. Membungkam publik Etihad lewat gol cantik. Gembar-gembor Erik ten Hag langsung dibuktikan saat peluit babak pertama dibunyikan. The Red Devils langsung tancap gas dengan berhasil unggul cepat lewat Marcus Rashford di menit ke-6. Penyerang timnas Inggris itu mengejutkan publik Etihad lewat sepakan cantiknya. Gol yang dicetak oleh Rashford langsung memantik semangat tim tuan rumah. The Citizen mampu mendominasi laga dengan penguasaan bola sebesar 74%. Alhasil di babak pertama mereka mampu mendaratkan 18 tembakan ke gawang Andre Onana. Peluang emas dari The Citizen tercipta di menit ke-14 dan 18 pertandingan. Sayangnya, dua sepakan Phil Foden mampu dimentahkan dengan baik oleh Andre Onana. Kiper asal Kamerun ini tampil tangguh dan menyulitkan anak asuh Pep Guardiola. Pada menit ke-32, Onana kembali melakukan penyelamatan setelah menggagalkan sepakan Rodri. Para pemain The Citizen sampai nggak percaya melihat performa apik Onana. Sebenarnya Manchester City sempat mendapatkan peluang emas mengelabui sang kiper. Saat itu Erling Haaland menerima assist dari Phil Foden tepat di depan mulut gawang. Akan tetapi sepakan Haaland justru melambung tinggi di atas mistar gawang. Hingga babak pertama berakhir Manchester City gagal menceploskan satupun gol. Lini pertahanan Red Devils masih cukup tangguh dan sulit untuk dijebol. Kena comeback dan bungkam gembar-gembor ten Hag. Pada akhirnya, gempuran bertubi-tubi Manchester City membuahkan hasil di babak kedua. The Citizen berhasil comeback dengan mencetak 3 gol ke gawang Andre Onana. Gol kemenangan anak asuh Pep Guardiola diaktori oleh brace dari Phil Foden. Sedangkan 1 gol lainnya dicetak oleh Erling Haaland setelah menerima assist dari Rodri. Kemenangan ini membuat The Citizen menempel Liverpool di puncak klasemen. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan memangkas jarak dengan skuad Red dengan selisih 1 angka. Sementara itu, kekalahan ini membuat peluang Manchester United menembus 4 besar semakin menipis. Media The Guardian menganggap kalau ini adalah pukulan telak bagi Setan Merah. Dalam sebuah headline beritanya, mereka menuliskan kalau kualitas The Red Devils cukup berbeda jauh. Namun pendapat itu langsung dimentahkan oleh Erik ten Hag. Pelatih berumur 54 tahun ini menilai kalau dominasi Manchester City bukan karena perbedaan kualitas. Ten Hag beralasan kesalahan ini disebabkan karena banyak pemain inti yang absen karena cedera. Seperti diketahui, Manchester United sendiri nggak bisa mengandalkan Rasmus Højlund. Bomber asal Denmark ini menderita cedera otot dan harus istirahat sementara waktu. Ten Hag bilang nggak adil membandingkan kualitas apabila salah satunya tampil pincang. Di sisi lain, para pemain Manchester United juga mendapatkan banyak kritikan dari para pundit. Salah satu yang paling disorot adalah penampilan buruk dari Antony dan juga Sofyan Amrabat. Roy Keane mempertanyakan peran dan kualitas keduanya di pertandingan derby Manchester tadi malam. Legenda Setan Merah ini menyebut hadirnya kedua pemain ini nggak memberikan dampak yang cukup besar. Terbukti Antony hanya mendapatkan rating 5,8 karena performa buruknya. Kehebatan Phil Foden. Kesuksesan Manchester City comeback nggak terlepas dari performa gemilang dari Phil Foden. Winger asal Inggris itu membangkitkan mental The Citizen setelah mencetak gol penyama kedudukan.
Foden mampu membalas gol cantik Rashford setelah melesakkan cut inside keras dari luar kotak penalti. Bola tersebut meluncur deras ke sisi atas gawang yang dikawal Andre Onana. Foden kemudian mampu menggenapkan keunggulan di menit ke-80 pertandingan. Kerjasama apik Julian Alvarez mampu diselesaikan dengan matang lewat sepakan kaki kirinya. Pemain kelahiran Stockport itu tercatat telah mengemas 78 gol bersama Manchester City. Foden mampu mengalahkan rekor gol milik David Silva yang hanya mencetak 1 gol lebih sedikit. Pep Guardiola langsung memuji Phil Foden sebagai pemain terbaik Premier League saat ini. Pelatih Spanyol itu menilai Foden merupakan pemain dengan talenta luar biasa. Guardiola menganggap Foden bisa memahami permainan terutama dalam aspek bertahan. Gak cuma memamerkan ketajamannya, sang pelatih juga memuji fleksibilitas dari Phil Foden. Guardiola bilang Foden merupakan gelandang serang paling sentral dalam formasi 3-2-4-1. Ex-pelatih Barcelona ini memberikan julukan Iniesta dari Stockport. Sejauh ini, Phil Foden mampu melesakkan 18 gol dan 10 assist dari 40 pertandingan di semua kompetisi. Dia menjadi salah satu winger tertajam di Premier League saat ini. Torehan gol tersebut membuat namanya sejajar dengan sejumlah bomber-bomber kenamaan. Sebut saja Darwin Núñez yang baru mencetak 10 gol dari 25 pertandingan di Premier League musim ini. Posisi Erik ten Hag yang terancam. Kekalahan atas Manchester City membuat posisi Erik ten Hag kian tersudutkan. Manajer asal Belanda ini diprediksi akan tergantikan oleh sejumlah kandidat kuat pelatih anyar. Terbaru, Graham Potter masuk dalam komoditi panas untuk menggantikan posisi ten Hag. Mantan pelatih Chelsea itu diklaim sudah menggelar pertemuan rahasia dengan Dan Ashworth. Direktur olahraga Setan Merah ini mengatakan Graham Potter menjadi kandidat terkuat pengganti Erik ten Hag. Menurut laporan media Metro, hadirnya Potter merupakan keinginan pemilik baru Sir Jim Ratcliffe. Media itu mengklaim jika Ratcliffe telah menggelar pertemuan dengan Graham Potter. Pemilik Setan Merah ini sudah lama menginginkan Potter untuk didatangkan ke OGC Nice. Selain Potter, Setan Merah juga mengincar pelatih Inter Milan Simone Inzaghi. Pelatih asal Italia itu dinilai cocok untuk menangani Manchester United karena kesamaan taktik. Football Italia melaporkan Inzaghi dinilai berhasil membawa Nerazzurri ke papan atas. BP Marotta meminta Manchester United untuk melupakan Inzaghi. Direktur Inter Milan ini nggak akan melepas aset terbaiknya ke klub-klub lain. Marotta siap memagari Inzaghi dengan memberikannya perpanjangan kontrak. Sebelumnya, Manchester United juga sering dikaitkan bakal mendatangkan Zinedine Zidane. Akan tetapi, pelatih berkepala pelontos itu dengan tegas menolak tawaran The Red Devils. Zidane mengungkapkan dirinya kesulitan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Dia ingin melakukan komunikasi langsung tanpa penerjemah. Di samping itu juga, sang pelatih nggak menyukai kehidupan di Inggris. Sejauh ini Zinedine Zidane masih menganggur sejak hengkang dari Real Madrid di tahun 2021. Itulah ulasan gagalnya gembar-gembor Erik ten Hag. Bagaimana pendapatmu? Apakah Setan Merah bisa kembali bangkit dan kembali mencetak rekor apiknya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.